Shalom, hari ini izinkan saya sampaikan sebuah firman yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita belajar hari-hari ini. Diambil dari Wahyu pasal 6 ayat ke-6. Wahyu pasal 6 ayat ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita tahu bahwa hari-hari ini musuh, si jahat, iblis berusaha merusak banyak orang, berusaha mengacaukan dunia, berusaha menghabisi anak-anak Tuhan. Dengan begitu banyak kemiskinan, begitu banyak ketakutan, peperangan, intimidasi, tipuan, muslihat, dan sebagainya. Tetapi ada sebuah statement atau sebuah kalimat berkata, selama ada minyak dan anggur, maka tidak bisa dirusak. Nah, hari ini saya mau sampaikan, apakah di hidup kita ada minyak? Hari ini Tuhan taruh di hati saya, sampaikan kepada banyak orang, keluarkan minyak. Saudara, waktu saya pelajari tentang minyak, ternyata minyak ini diambil ketika sebuah biji ditumbuk, dihancurkan. Pada zaman itu, minyak adalah diambil dari buah zaitun. Bagaimana minyak ini bisa muncul? Hanya ketika biji itu di-crush, diremukkan, berulang kali sampai keluar minyak. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan kali ini? Saudara, untuk engkau bisa bertahan dan tidak bisa disentuh oleh kuasa jahat dalam bentuk apapun, ternyata Tuhan perlu membiarkan hidupmu dan saya diremukkan oleh setiap didikan. Ketika engkau melewati semua proses didikan dalam hidupmu, dan itu mengeluarkan minyak, maka iblis nggak bisa menyentuh. Nah, kenapa ada banyak orang dengan sangat gampang terhilang dan sakit hati, dan kecewa dan sebagainya? Karena dia tidak membiarkan dirinya diremukkan. Hari-hari ini apapun masalahmu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, sebenarnya itu sedang membuat sesuatu diremukkan dalam hidup. Hari ini saya mau sampaikan, ada banyak orang tidak pernah mau membiarkan dirinya diremukkan. Saudara, saya ini orang yang sangat mudah iri hati. Saya besar dengan yang namanya persaingan. Saya lahir dari keluarga yang sangat terbatas, sangat miskin. Sehingga saya terbiasa yang namanya memperoleh segala sesuatu dengan bersusah payah. Dan mempertahankannya bersusah payah. Tanpa saya sadari di dalam jiwa saya muncul jiwa yang tidak ingin kalah. Setiap kali saya lihat orang lain diberkati, hati saya sakit. Setiap kali saya lihat orang lain dibawa naik, saya tidak terima. Dan anehnya, di dalam hidup saya, itu terjadi sedemikian rupa. Saya tidak pernah, hampir tidak pernah menjadi nomor 2 di dalam apapun. Di sekolah, di kuliah bahkan. Saya selalu nomor 1. Hampir selalu nomor 1. Setiap kali ada teman saya dapat nilai lebih baik dari saya, hati saya tergores. Nah, satu kali Tuhan bawa saya masuk dalam pertobatan. Saya pikir hati saya sudah beres, ternyata belum. Saya masih tetap iri hati. Saya masih tetap sangat mudah tergores. Dan Tuhan ternyata harus berurusan dengan hati saya seperti ini. Sekian tahun saya melayani Tuhan. Sekian tahun saya menjalani semuanya. Tanpa saya sadari, iri hati saya nggak pernah saya urus. Hati saya nggak pernah saya urus dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya Tuhan harus berurusan dengan hati saya. Ketika itu terjadi, saudara, sejujurnya hati saya nggak terima. Saya masih ingat, saya punya teman-teman waktu saya mulai masuk dalam pekerjaan. Teman saya sudah mulai punya pacar, saya belum. Teman saya sudah mulai menikah, saya masih belum punya pacar. Teman saya sudah punya rumah, saya baru mulai pacaran. Ketika teman saya mulai punya rumah, saya baru selesai menikah. Selalu ada perasaan tertinggal dan tertinggal dan tertinggal. Waktu teman saya sudah punya mobil, saya masih bergumul pengen punya rumah. Dan itu perasaan yang sejujurnya meremukkan hati saya. Tapi masalahnya yang keluar tidak pernah minyak. Tetapi yang keluar adalah gerutuan, sakit hati, keluhan, merasa tidak dicintai, merasa tidak lebih baik, merasa orang lain lebih diterima, dan sebagainya. Berapa banyak hari-hari ini orang di dunia ini, bahkan kau yang tinggal di dalam pelayanan, kau mungkin sehari-hari melayani Tuhan dengan segenap hidupmu, dengan segenap waktumu, tetapi sejujurnya di dalam hidupmu gak pernah ada minyak
yang berasal daripada Tuhan. Ketika engkau harus diproses, dididik, dihabisi dengan segala sesuatu, masalahnya apa yang keluar dari hidupmu? Saudara, iblis tidak akan pernah bisa menyentuh setiap engkau dan saya yang punya minyak di dalam hidup. Hari ini firman Tuhan berkata, selama ada minyak dan anggur, dia nggak bisa sentuh hidupmu. Saudara, apa yang hari-hari ini engkau harus hadapi dan lewati? Respon hatimu menentukan. Saudara, saya putuskan setiap kali itu mulai menyakiti hati saya tetapkan di hati saya untuk berkata, Tuhan, saya tahu hati saya iri. Saya tahu hati saya sulit menerima orang lain lebih baik. Tapi saya berkata, Tuhan, saya bersyukur kalau ada orang lain yang lebih baik dari saya. Saya turut bersuka cita kalau ada orang lain diberkati. Saudara, ada firman Tuhan berkata begini, kalau engkau melihat saudaramu disakiti, kau harus ikut merasakan kesakitannya. Tetapi ada bagian berikutnya dikatakan, kalau engkau melihat saudaramu diberkati, ayatnya tidak dilanjutkan, maka engkau turut menikmati berkat. Enggak, tetapi dikatakan engkau harus bersuka cita. Aneh ya, ketika orang lain sakit, kita harus merasakan sakitnya. Tetapi ketika orang lain diangkat, engkau enggak turut diangkat, tetapi engkau harus melatih hatimu untuk ikut bersuka cita. Bisakah hatimu bersuka cita ketika melihat orang lain diberkati? Bisakah engkau tetap bersyukur ketika orang lain naik dan kau tetap ada di bawah? Bisakah engkau tetap berkata, Tuhan terima kasih kalau engkau gak pernah dapat lampu sorot sebanyak yang lain? Karena itu akan mengeluarkan minyak di dalam hidup. Karena ini bukan tentang siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Ini bukan tentang siapa yang memimpin, siapa yang menjadi anak buah. Tapi ini tentang bagaimana responmu. Kalau Tuhan bawa engkau suatu saat nanti jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang mengerti bagaimana mengasihi yang di bawah. Tapi kalau sampai saat ini kau masih ada di bawah, belajarlah jadi orang yang bisa tunduk dan mengasihi dan menghormati, bahkan sepakat dengan pemimpin. Maka hidupmu akan mulai mengeluarkan minyak. Dan Alkitab berkata, selama ada minyak dalam hidupmu, antikris yang jahat tidak bisa mendekat kepadamu. Karena setiap kali dia hendak menyentuh hidupmu, dia lihat ada minyak yang dihasilkan dari sebuah proses didikan. Saya berdoa saudara, hari-hari ini kita tahu kita menghadapi masalah yang tidak mudah. Tapi biarkan Tuhan memproses hidupmu dan saya, sampai hidupmu dan hidup saya mengeluarkan minyak. Dan ketika antikris mencoba datang dan mendekat, dia lihat ada sebuah tanda. Minyak pengabdian, minyak ketaatan, minyak kesetiaan, minyak penyembahan yang dia gak bisa sentuh. Hari ini pesan Tuhan, keluarkan minyakmu dan biarkan dia menemukan minyak dalam hidupmu. Dan ketika iblis datang, dia tahu yang ini tidak bisa disentuh. Karena ada minyak di dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati.